Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua di hari ini? Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan sehat dan baik. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang Rasul Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Apa yang adik-adik ketahui tentang Rasul Paulus? Ya, sebelum mengenal Tuhan Yesus, namanya adalah Saulus. Kemudian setelah bertobat, ia bernama Paulus. Ia adalah anak Tuhan yang produktif atau yang aktif dengan menulis banyak surat di dalam kitab Perjanjian Baru. Dan salah satu surat yang ditulisnya adalah surat Efesus. Tidak hanya pintar dalam menulis, namun ia juga adalah seorang pemberita Injil yang berani dan gigih. Dan ia dikenal sebagai rasul bagi orang bukan Yahudi. Nah, adik-adik, sekarang siapa yang tahu apa itu Injil? Ya benar, Injil adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia dan dunia. Adik-adik, suatu hari Bapak Paulus melakukan perjalanan misinya yang ketiga, yang dimulainya dengan mengunjungi Galatia, Frigia, lalu sampailah di Efesus. Yang menarik dari pelayanannya kali ini adalah bahwa ia bertemu dengan 12 orang yang belum 100% Kristen. Loh, kok bisa ya? Ya, karena ke-12 orang yang Paulus jumpai itu baru menerima baptisan Yohanes. Bahkan, mereka pun belum atau tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang Roh Kudus. Oleh karenanya, Paulus merasa perlu untuk memberitakan Injil kepada mereka. Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang datang kemudian daripada Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah peristiwa itu, Paulus mengajar orang banyak selama 3 bulan di sinagoge atau rumah ibadat dengan berani. Namun, selanjutnya ia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang mau mendengar dan menerima Injil yang diberitakan. Bahkan ada yang secara terang-terangan menghina, memaki pemberita Injil di depan banyak orang. Itulah sebabnya Paulus memisahkan para murid Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tegar hatinya itu. Paulus tidak menjadi sedih ataupun kecewa ketika menghadapi penolakan terhadap berita Injil, melainkan dengan setia dan sukacita, ia terus memberikan Injil di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus. Akhirnya, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Melalui Paulus, Allah juga menyatakan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Hanya dengan membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, orang yang membawa dan meletakkannya pada orang yang sakit, maka orang sakit itu bisa sembuh dan lepas dari kuasa roh-roh jahat. Sekali lagi, bukan karena tangan Rasul Paulus dan apa yang dipakainya, melainkan karena Tuhan Allah mau memakai Paulus untuk mempersaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar bagi manusia. Adik-adik, dari cerita hari ini, kita diajar dan diingatkan akan beberapa hal bahwa 1. Injil itu harus diberitakan tidak hanya di Efesus, melainkan sampai ke seluruh dunia. Nah, tugas memberitakan Injil itu bukan hanya tugas para rasul saja seperti Rasul Paulus, tetapi tugas semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus, termasuk adik-adik. Apakah adik-adik sudah memberitakan Injil Kristus? Gimana caranya ya? Ya, caranya mudah sekali. Misalnya, mengingatkan teman yang melakukan kesalahan, menolong teman yang membutuhkan bantuan, dan banyak sekali cara untuk memberitakan Injil Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Injil yang diberitakan ternyata tidak melulu diterima oleh semua orang karena ada saja orang yang akan mengeraskan hatinya untuk menerima Injil. Oleh karena itu, belajar dari Paulus bukan waktunya untuk kecewa atau sedih, melainkan dengan adanya tantangan dalam memberitakan Injil, kita diajar untuk semakin setia dan sukacita melakukannya. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan Injil itulah
saat ini kita juga bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus dan disebut sebagai anak Tuhan. Nah adik-adik, melalui cerita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk tekun dan rajin membaca Alkitab setiap hari agar semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.